pendidikan di Indonesia, jadi kita mengalami beberapa pergeseran, beberapa perubahan kurikulum. Kita saat ini masuk di kurikulum 2013. Adapun kurikulum 2013 adalah menguatkan karakter pada anak-anak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pengajaran pendidikan. Pengajaran atau on the wish itu adalah bagian dari pendidikan, dan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi seorang guru kita dituntut tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi kita juga memberikan pengajaran. Selain mentransfer ilmu, kita juga harus menanamkan nilai kepada anak-anak. Karena kita tahu bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi ternyata karakter dan kepribadian anak semakin bergeser. Kemudian pendidikan, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memandang siswa itu bukan sebagai kertas kosong. Kalau kita menerima teori dari bangku kuliah, bahwa siswa itu adalah kertas kosong. Kemudian seorang guru memberikan warna, memberikan coretan kepada kertas kosong. Untuk asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tidak seperti itu. Karena anak dipandang sebagai manusia, manusia yang sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman pada masanya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara di bukunya tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Jadi anak-anak itu tidak hanya dipersiapkan cakap dalam kognitifnya saja, tetapi yang terpenting adalah anak-anak mampu hidup dalam eranya. Kemudian kita sering kali mendengar saat ini untuk menuju ke kurikulum 2022 ini nanti yang akan kita laksanakan. Sekarang masih dalam proses perbaikan untuk kurikulum, itu bahwa hendaknya anak-anak berbudi pekerti dulu baru berilmu. Jadi anak-anak kita untuk era teknologi ini nanti kognitif itu akan mereka dapatkan secara kodrat zamannya. Di zaman seperti ini, di zaman era 4.0 ini nanti anak-anak akan mencari sendiri. Misal untuk pengertian metamorfosis, guru tidak perlu menekankan ini memberi doktrin kepada anak bahwa teori metamorfosis harus seperti ini, tidak seperti itu, karena anak-anak nantinya akan mencari sendiri lewat teknologi. Nah, yang terpenting adalah bahwa kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi anak-anak diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, mampu beradaptasi dengan era dan zamannya. Jadi kalau kita tarik ke belakang bahwa anak-anak itu kadang sedikit yang mentalnya itu kuat. Karena apa? Karena sebenarnya awal mulanya adalah dari doktrin pembelajaran kita selama ini. Kemudian yang selanjutnya, dasar pendidikan. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada
memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah. Jadi kita hanya mengarahkan ya, tidak memberikan, tidak membukakan jalan, tapi hanya mengarahkan. Anak-anak mau menjadi apa, anak-anak harus seperti apa, itu pilihan mereka. Intinya adalah kita hanya membimbing. Kalau di kurikulum KTSP kita sebagai guru adalah fasilitator. Kalau di sini kita sebagai pembimbing yang mengarahkan anak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak-anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi, anak-anak yang berada di daerah perkotaan, anak-anak yang berada di daerah pesisir, anak-anak yang ada di daerah pegunungan, tentunya akan berbeda dalam menerapkan ilmu mereka. Karena mereka menyesuaikan dengan tempat tinggalnya, mereka menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di situ, di mana nanti kelak mereka akan hidup bersama masyarakat yang ada di daerahnya. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini setiap teknologi, maka sebagai guru kita juga harus mengimbangi kecanggihan teknologi yang anak-anak hadapi saat ini. Nah, ini bisa disaksikan. Skip mau ya bapak dan tak apa. Ini dari ringkasannya, ini dari Dirjen Kemendikbud. Oke, langsung. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, salah satunya adalah budaya positif. Budaya positif itu apa? Nah, kita menerapkan kata disiplin kepada anak. Baik itu disiplin dalam adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi nanti kita tidak diperkenankan memberi hukuman kepada anak-anak, karena pada dasarnya seperti kita tadi melihat bahwa filosofinya Ki Hajar Dewantara itu memanusiakan manusia, yang dalam hal ini adalah siswa. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ini terinspirasi dengan ribuan template berkolaborasi dengan mudah dan melibatkan audiens. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, ini juga reward itu juga diminimalisir, karena nanti anak-anak itu hanya akan mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk melakukan kegiatan atau melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan atau mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang itu muncul dari
sendiri, bukan muncul dari orang lain. Dalam hal ini guru. Tidak karena takut diberi hukuman atau tidak karena mengharapkan imbalan atau reward dari guru. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi hal-hal yang datang dari diri sendiri atau hal-hal yang datang dari motivasi diri anak itu akan mereka bawa sampai walaupun mereka tidak sedang belajar di sekolah. Itu yang diharapkan dari disiplin positif. Itu ditanamkan, kita menggali, bukan kita mendoktrin untuk disiplin positif. Nah, ini bagiannya untuk disiplin positif. Karena kita di sekolah, maka skup yang paling kecil adalah kelas, maka kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti kesepakatan kelas. Jadi anak-anak membuat kesepakatan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Musyawarahkan dengan teman-teman satu kelas dan didampingi oleh guru, maka akan membentuk cipta atau kesepakatan, kata sepakat. Kemudian dari keyakinan kelas ini nanti akan mengatur perilaku anak. Apabila ada anak yang melanggar dari keyakinan kelas ini, seorang guru tidak boleh memberikan hukuman, apalagi hukuman itu merendahkan diri anak. Seperti yang contoh saya sendiri, kadang anak-anak terlambat, terus kita anak belum masuk dari meja guru langsung, kok terlambat kenapa? Sudah tahu jam masuk sekolah jam berapa? Hal ini adalah merendahkan anak. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, karena tadi anak itu adalah manusia. Jadi kita perlakukan anak seperti kodratnya manusia. Anak itu bukan orang dewasa yang dalam bentuk kecil, tapi memang mereka masih membutuhkan kematangan mental, membutuhkan kematangan fisik, membutuhkan kematangan berpikir. Jadi seorang guru dilarang memberikan hukuman atau memberikan teguran dengan cara merendahkan anak. Kemudian dari perilaku ini, sebelum ke kebiasaan, terus apa yang harus kita lakukan? Kita bisa bernegosiasi atau bisa dengan keyakinan kelas mengembalikan anak kepada keyakinan kelas, sehingga anak akan mengerti apa yang menjadi kesalahan mereka. Kemudian dari perilaku ini setiap harinya nanti anak lanjut. Nah, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas biasanya dulu kita membuat kontrak belajar, itu kan dari guru disampaikan kepada anak. Nah, untuk keyakinan kelas ini dari anak disampaikan kepada guru untuk bersama-sama dimusyawarahkan. Nah, dalam keyakinan kelas ini terkandung nilai-nilai. Adanya keselamatan, kesehatan, inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Nah, pembentukan keyakinan kelas seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu lebih pada ke umum, karena nantinya itu akan dikembalikan lagi ke diri anak untuk membentuk budaya positif. Langsung saja nih. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilahkan murid untuk untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, mencatat semua masukan. Jadi semua masukan anak kita catat, kita ambil, nanti kita saring bersama-sama. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor.
Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak menghaluskan kalimat larangan. Betul. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi anak-anak memberikan pendapatnya, kemudian kita tinjau kembali mana yang pas dengan keyakinan kelas kita. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Tidak hanya guru, kita juga melibatkan anak-anak. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di tempat yang sudah disediakan agar terlihat oleh anak. Nah, ini pelanggaran, hukuman atau sanksi atau restitusi. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan ya, bahwa hukuman itu lebih banyak menciderai anak. Kemudian sanksi. Nah, ini sanksi itu dibentuk oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang ada diterima. Jadi anak-anak itu tidak melakukan pelanggaran hanya karena takut dengan sanksi. Biasanya sanksi disampaikan oleh guru. Jadi kalau tidak ada gurunya, anak-anak bebas atau dia tidak ada merasa bersalah dengan dirinya untuk melakukan suatu pelanggaran. Kemudian restitusi. Nah, ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah impact dari tidak memberikan hukuman dan tidak memberikan sanksi kepada anak. Nah, kemudian di sini guru adalah sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Penghukum dalam hal ini, menghukum itu adalah dilakukan setelah semua restitusi dilaksanakan. Jadi hukuman ini adalah titik paling tinggi apabila anak itu sudah tidak dapat dikendalikan. Kemudian membuat murid merasa bersalah. Jadi kita membuat anak itu mengetahui, merasa bersalah di sini maksudnya adalah mengetahui apa yang menjadi kesalahan mereka, apa yang mereka lakukan sehingga mereka melakukan pelanggaran. Di sini guru juga sebagai teman, jadi anak-anak mampu mencurahkan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keinginan anak itu nanti guru dapat menjadi guru, kemudian monitor, pemantau, dan sebagai manajer atau pengambil keputusan. Nah, dari pemaparan saya tadi mungkin ada beberapa hal yang masih kurang atau masih bisa ditanyakan. Monggo. Ya, nomor satu saya mau tanya. Oke, monggo Bu Isti. Mengapa hukuman atau riba tidak boleh diterapkan dalam budaya positif? Ya, satu penanya langsung kita ulas saja nih. Ya, budaya positif mengapa tidak memberikan reward atau hukuman, bahkan sanksi? Dalam budaya positif ini kita tidak akan menekan anak. Anak tidak diposisikan sebagai orang yang bersalah. Hanya anak diposisikan sebagai individu yang belum mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu untuk hukuman. Jadi seorang guru kembali lagi tidak boleh merendahkan, mengecilkan posisi diri anak. Karena kita ketahui bahwa salah satu PR dari WHO adalah kasus bullying. Kadang tanpa kita sadari, gurulah pemicu bullying di dalam kelas. Karena apa? Anak-anak yang sebenarnya mereka belum tahu, mereka melakukan pelanggaran, langsung kita tembak
depan anak-anak yang lain tanpa memperhatikan bagaimana keadaan psikis seorang anak yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi di sini kita sebagai guru mari bersama-sama untuk menghentikan mata rantai bullying ini, karena bullying ini adalah salah satu kasus kejahatan psikis yang terbesar di dunia. Kalau kita menengok ke luar itu banyak sekali seperti itu, kayak artis-artis di luar negeri itu mereka bunuh diri karena mereka merasa rendah diri, padahal mereka seorang artis, mereka seorang pejabat, mereka seorang yang terkenal, yang secara kasat mata kita melihat mereka penuh dengan kesempurnaan, tapi di balik itu mungkin ada masa lalunya yang membekas dalam ingatan seorang diri manusia sehingga membuat mental dan psikisnya terluka. Nah, mari bersama-sama kita untuk memutus mata rantai bullying sehingga anak-anak tumbuh dengan mental yang sehat, mental yang kuat, dan hidup berkembang tumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan karakter budaya positif seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan? Gitu aja. Bagaimana membentuk budaya positif pada anak tanpa harus memberikan hukuman atau tidak? Ya, oke. Pembentukan budaya positif ini, terutama kita di skup paling kecil dalam sekolah adalah kelas, itu dengan memberikan model. Jadi kita tidak memberikan reward kepada anak yang melaksanakan dengan benar apa yang menjadi keyakinan di dalam kelas. Dalam hal ini peraturan di kelas, anak-anak yang selalu berangkat tepat waktu, anak-anak yang selalu mengumpulkan tugas, anak-anak yang selalu mematuhi apa yang menjadi perintah seorang guru. Nah, di situ kita dapat memberikan kepada anak-anak yang masih kurang, memberikan model dengan temannya, atau mungkin bisa dengan memberikan model kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Oke. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti program desiminasi guru penggerak, khususnya saya. Apabila nanti ada masih atau mungkin saya kurang atau salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya kepada teman-teman untuk selalu bersama-sama membersamai anak-anak. Mari kita cetak atau kita bimbing anak-anak menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang dapat menjadi profil pemuda Pancasila seperti yang dikehendaki oleh pendidikan di Indonesia. Sekedar menyampaikan bahwa guru penggerak angkatan 4 atau yang saya ikuti sudah akan selesai nanti di bulan Juni. Monggo Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti program guru penggerak, nanti kita akan ada seleksi insya Allah kemungkinan di bulan April. Kalau Bapak Ibu menanyakan guru penggerak itu fungsinya apa, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sertifikat guru penggerak ini secara teknis ya, sertifikat guru penggerak nantinya akan mengikuti segala bentuk keprofesian Bapak Ibu guru semuanya. Jadi nantinya setiap tahunnya kita akan dievaluasi karena kita program induksi, maka evaluasi kita dari paling rendah, birokrasi paling rendah yaitu kepala sekolah, tentunya lewat PKB, kemudian nanti kita mendapatkan SKP. Nah, ini SKP ini untuk kenaikan pangkat yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu juga kedepannya harus menyertakan